Di dalam video ini, kita akan memasuki bab 3, yaitu tentang annuities. Nah, ada dua subbab, yaitu 3.1 tentang perpetuities, dan juga tentang 3.2 tentang basic annuity. Nah, kita masuk dulu ke dalam bab yang pertama, yaitu 3.1 tentang perpetuity. Nah, perpetuity itu adalah kumpulan dari pembayaran yang berlangsung secara selamanya gitu ya. Jadi a series of payments that goes on forever gitu. Nah, aplikasi dari perpetuities itu adalah ini paling pertama itu adalah ini dana pensiun gitu. Jadi dana pensiun itu diasumsikan akan berlangsung selamanya gitu. Jadi tidak diasumsikan si orang tersebut tuh akan meninggal. Jadi akan berlangsung selamanya. Nah, kemudian aplikasi yang kedua dari perpetuities adalah ini scholarship untuk mahasiswa gitu ya. Jadi biasanya kalau scholarship itu bukan dari dana orang, bukan ada yang nyumbang, tapi sebenarnya ada yang nyumbang pertama kali terus dimasukin ke dalam sebuah trust fund. Nah, dari trust fund itu diambil bunganya untuk menjadi scholarship gitu. Nah, karena yang diambil bunganya harusnya nggak habis-habis gitu. Dan yang aplikasi yang ketiga itu adalah ini kalau seandainya kita punya uang dan uang itu sangat banyak, nah kita bisa pakai bunganya buat kehidupan sehari-hari kita. Misalkan nih, saya ada satu ilustrasi. Nah, misalkan by the time kita pensiun di umur 65, kita itu sudah mengumpulkan sebanyak satu miliar, $1 million gitu ya. Nah, seandainya nih, kita setiap tahunnya itu kita ingin membelanjakan uang kita itu sebanyak 100.000. Nah, berapa lama sampai uang kita itu habis gitu. Nah, kalau kita nggak masukin ke bank, tentu saja uangnya akan habis dalam 10 tahun ya. Jadi kita punya 1 M di sini, di umur 65. Nah, setiap tahun kita akan menghamburkan uang sebesar 100.000. Nah, kapan habisnya nih? Seandainya uang ini tuh kita masukkan ke dalam sebuah dana pensiun tentunya. Atau ke dalam sebuah tabungan yang ada bunga. Gitu. Nah, di sini saya ada satu ilustrasi. Jadi 1 M tersebut, $1 miliar tersebut saya masukkan ke dalam sebuah tabungan yang bunga tahunannya itu adalah 5%. Jadi bunga 1 tahunnya itu 5%. Nah, dibungakan setiap 1 tahun ya. Nah, jadi kita masukkan mula-mula ini ada 1 M di sini. Terus setiap akhir tahun kita ambil sebesar 100.000 ya. Nah, tapi selama setahun tersebut kita mendapatkan bunga 5% yaitu 50.000 ya. Nah, akibatnya sisa uang kita di akhir tahun itu adalah $950.000. Nah, kalau ini berlangsung terus ya, kita lihat uang kita habis itu di antara tahun ke-14 dan 15 itu, bukan di tahun ke-10 gitu, karena kita punya bunga 5%. Gitu. Ya. Jadi ini 5% itu memperpanjang usia dari 1 M kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak spending yang kita harus ambil setiap tahun supaya dana kita itu bisa bertahan selamanya gitu. Nah, tadi kan kalau 100.000 itu dalam 14 tahun akan habis. Nah, sekarang saya kalau 75.000 gimana nih gitu. Nah, terlihat dari yang paling kanan nih, ini dari end of year balance-nya, kalau 75.000 itu semakin lama uang kita tuh semakin berkurang tuh. Ya. Jadi 75.000 bukan adalah maksimum amount of spending-nya gitu, karena semakin lama semakin berkurang. Berarti kita harus withdrawal per tahunnya kita harus kurangin lagi gitu ya. Sampai kita dapatkan sebuah nilai yang di sisi kanan itu yang nggak berkurang. Gitu. Nah, kira-kira ini berapa nih? Dalam file Excel ini, nah sekarang spending kita per tahunnya itu bukan kita kurangin lagi, yaitu 40.000. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan saldo kita ya? Ternyata kalau 40.000 itu, uang kita itu bertambah sih gitu setiap tahunnya itu. Gitu. Berarti pengeluaran kita per tahunnya itu kurang. Gitu. Jadi kalau 75.000 itu saldo kita akan berkurang terus sampai suatu saat akan habis. Tapi kalau 40.000 saldo kita setiap tahunnya itu semakin lama semakin bertambah dan ini akan bertahan selamanya sih itu kalau 40.000. Tapi yang kita mau itu bukan ini. Yang kita mau itu adalah berapa maksimumnya gitu ya. Nah, mungkin udah pada bisa nebak
Nah, kira-kira maksimumnya itu adalah sesuai bunganya nih. Gitu. Jadi, kalau starting balance kita adalah 1 M gitu ya, atau 1 juta dolar, nah, berarti perpetuity-nya adalah 1 juta dikalikan dengan I-nya gitu. I-nya dalam hari ini adalah 5% ya. 5%. Berarti adalah 50.000. Nah, ini adalah perpetuity ya gitu. Perpetuity ini bukan perpetuity-nya, tapi ini adalah payment-nya atau spending maksimum per tahunnya supaya uang kita itu nggak akan berkurang dan nggak akan bertambah juga gitu, karena ini yang paling maksimum. Nah, jadi dalam slide ini kita akan melakukan pemodelan dari perpetuity. Ya. Nah, jadi nggak terlalu susah pemodelan dari perpetuity, yaitu adalah ini nih. Jadi perpetuity itu sama dengan harusnya seperti ini. Payment per tahunnya sama dengan perpetuity dikali I-nya, yaitu effective interest per tahun. Jadi kalau yang ditanya berapa payment-nya, tinggal I dikali perpetuity, tapi perpetuity-nya itu adalah, kalau yang ditanyanya perpetuity-nya berarti payment per tahunnya dikalikan 1/I gitu. Jadi rumusnya nggak terlalu susah, cuman kedua ini gitu. Nah, jadi kalau yang ditanyanya supaya berapakah perpetuity dari semua payment yang setiap paymentnya itu 10.000 nih, 10K. Jadi dan ini akan berlangsung selamanya gitu. 10K ini akan berlangsung selamanya. Nah, berapakah perpetuity di sininya? Ya, berapakah perpetuity-nya? Ya tinggal pakai rumus yang kedua ini ya, yaitu adalah jadi perpetuity-nya itu adalah payment-nya itu 10K dikali bunganya. Misalkan bunganya 5% seperti tadi lah gitu. Jadi 0,5 ya. Jadi ini adalah 10 per 0,05 sama dengan bagi 5 atau sama dengan 200 ya. 200K. Jadi 200.000 ya. Jadi perpetuity dari payment yang berlangsung selamanya setiap akhir tahun itu adalah 200.000. Nah, sering disebut juga dari perpetuity itu adalah present value dari seluruh payment. Gitu. Jadi, kadang-kadang perpetuity itu disebut juga sebagai present value dari seluruh payment yang berlangsung selamanya. Ya. Nah, ini kebetulan saya pakai I, tapi ini I-nya ini karena ini bunga efektif per tahun, tapi kadang-kadang kalau bunganya itu monthly compounding, berarti ini pakai J ya, jangan pakai I. Nah, ini adalah slide terakhir dari perpetuity. Ada beberapa catatan. Catatan yang pertama itu adalah dalam kenyataannya gitu ya. Ini hanya di dalam buku interest rate-nya itu konstan setiap tahun ya. Tapi dalam kenyataannya interest rate itu nggak mungkin konstan setiap tahun gitu. Nah, bagaimana caranya supaya perpetuity-nya itu, bagaimana caranya supaya payment-nya itu dapat berlangsung selamanya? Ya, our spending setiap tahunnya kita ubah-ubah gitu. Jadi makanya kalau di ada trust fund untuk beasiswa gitu, kadang-kadang tahun ini cuma bisa nerima 10 beasiswa, kadang-kadang tahun depan cuma bisa 15 beasiswa gitu. Karena variable rate of interest nih gitu. Nah, terus 1 M itu supaya bisa dibungakan itu sebenarnya nggak harus dimasukin ke dalam sebuah deposito, tapi bisa juga dimasukkan ke dalam sebuah itu pasar saham ya, atau dalam sebuah bond gitu, supaya interestnya itu lebih besar daripada bunga yang di bank gitu. Nah, biasanya untuk beasiswa college scholarship, biasanya investmentnya itu ditaruh di dalam pasar saham atau real estate atau bonds gitu. Nah, ini adalah slide terakhir dari perpetuity.